Jadi rasa hati tuh seneng banget, kita udah capek, kita berusaha sendiri, pengen maju karena awal itu biasanya kan kita ada keraguan, ini mereka mau apa enggak atau gimana gitu. Sampai ibu tahun 2016 itu sempat berangkat umroh dari hasil keripik. Nama saya Andayani, saya mempunyai usaha di bidang keripik-keripikan, aneka keripik lah gitu ya, aneka keripik untuk masyarakat dan konsumen yang hobinya nyemil. Jadi R&R ini dari tahun 2007, pendistribusian meratanya 2008. Nah, awal saya bikinnya karena kebetulan saya hobinya masak, jadi kita kolaborasi pangsit yang ada di swalayan dengan yang kita buat. Nah, sebelum ada usaha keripik ini, sebenarnya saya bekerja di perusahaan distributor, bergerak di bidang makanan juga selama 17 tahun 7 bulan. Jadi lumayan lama gitu. Mungkin dapat pengalaman dan skillnya dari kerja dulu. Jadi judulnya sebenarnya memotivasi termotivasi. Bantu teman, jadi kebetulan ibu yang bantu bikin izin usaha, memasukkan ke dalam swalayan. Nah, ibu udah capek, kebetulan anak udah 2, kenapa enggak ya gitu. Kayaknya waktu itu prospeknya masih memberi janji lah ke kita. Enggak sebanyak sekarang UMKM yang ada di swalayan itu. Awal kita bikin usaha ini, itu modalnya 25.000. Awalnya itu kita bikinnya keripik bayam, baru merambah ke keripik pangsit. Jadi dari bayam itulah kita bikin awalnya, kan bayam pada waktu itu masih murah ya, cuma Rp1.000, minyak masih murah, pakai kompor di rumah yang seadanya aja. Ternyata peminatnya lumayan banyak karena yang bikin keripik bayam itu belum ada yang untuk masuk ke swalayan. Dan kita sendiri bikin itu nggak pangsanya pinggiran, memang kita pangsanya swalayan. Jadi kita lihat seperti apa sih, seperti kemasannya, stiker, plastiknya itu harus tebal, yang PP10. Jadi kita usahakan sedemikian rupa agar tidak seperti yang di pinggiran gitu, memang pangsanya swalayan. Kita bikin keripik bayam itu hari Senin, itu ada pelatihan di Kota Baru, teman-teman itu mereka mungkin bantu saya juga untuk mempromosikan. Mereka pesen, Mbak itu ada bayamnya udah siap belum, padahal itu bayamnya lagi dibikin. Jadi mereka minta seberapa ada, kalau nggak salah itu sempatnya 20, karena kan dia harus dituskan dulu, ditiriskan dulu minyaknya kan, baru memang kita pakai minyak kemasan, nggak pakai minyak yang curahan, jadi memang minyaknya nggak terlalu lengket di bayam. Kalau misalnya biasanya kan hari ini kita buat, besok pagi kita kemas, memang nggak ada sama sekali minyaknya, karena minyak bagus kan. Jadi rasa hati tuh seneng banget, kita udah capek, kita berusaha sendiri, pengen maju karena awal itu biasanya kan kita ada keraguan, ini mereka mau apa enggak atau gimana gitu. Ternyata langsung di order seperti itu, lagi bikin tuh seneng banget rasanya itu. Kita memberi rasa itu memang beda dari yang lain, dan kita juga pemakai bahan baku yang premium, yang bagus, karena keripik ER juga memang sudah halal Thaiban, yang jelas itu aman dikonsumsi karena sudah BPOM, halal juga, legalitas, sudah SNI. Kita juga memberi rasa beda dari yang lain, seperti awalnya kita keripik pangsit, tapi keripik pangsitnya juga kita memang jaga itu seperti bahan baku, bumbu-bumbunya itu memang kita sudah SOP, kita nggak ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin, memang kita jaga. Nah, setelah itu juga kita memberi rasa lain seperti rasa daun kari. Memang itu beda dengan yang keripik bawangnya, karena kita masukkan daun kari dan bumbu kari. Selain yang asin-asin, kita juga ada keripik labu, itu memang dari buah labu dengan campuran ubi jalar warna oranye.
untuk memberi warna supaya kita nggak pakai pewarna. Jadi memang kita nggak pakai pewarna sama sekali, memang dari labu kuning, labu apa itu, yang buat kolak itu juga ditambah dengan apa namanya ubi jalar, keju dan susu. Jadi memang kalau anak-anak makan itu pasti mereka mau lagi itu, suka. Nah, terakhir kita juga ada rasa bumbu rempah. Memberi rasa beda juga itu semua bumbu rempah yang ada di dapur kita campur gitu. Jadi rasanya memang lebih unik dan ada rasa pedasnya kita tambahkan cabai. Jadi kita ada 4 varian untuk kerupuk pangsitnya. Iya. Proses pembuatan keripik RR ini untuk bahan bakunya memang dari awal karena Ibu punya pengalaman kerja sebelumnya, udah kenal sama distributor. Jadi memang kita nggak ambil di ketengan atau di pasar, kita langsung ke distributor. Memang dari awal langsung distributor, baik tepungnya, baik minyaknya, telur juga, pemasok telur kita nggak beli di pasar atau di keteng-ketengan. Jadi memang kita langsung beli dari agen. Keuntungannya itu banyak. Pertama, ya produknya, bahan bakunya pasti lebih baru. Terus kedua, seperti telur juga nggak ada yang rusak atau yang busuk, karena dia kan kalau di agen dia kan pasti memasok ke pasaran kemana-mana, jadi pergantian terus gitu. Jadi untuk bahan bakunya itu kita memang langsung ambil ke distributornya. Untuk alur produksinya itu dari bahan baku yang kering dengan bahan baku yang basah seperti bawang merah itu kita haluskan, kita rebus terlebih dahulu, terus kita haluskan, terus kita aduk jadi satu antara bahan kering dengan bahan basah dengan mesin yang ada. Setelah itu prosesnya penipisan, habis penipisan, terus pemotongan. Kebetulan juga kita udah pakai pemotong yang sistemnya udah apa namanya bentuknya sama, ukurannya sama. Kita udah pakai mesin itu, terus digoreng. Setelah digoreng, ditiriskan, lalu baru dikemas dan siap didistribusikan ke swalayan-swalayan. Untuk bahan baku sendiri seperti labu, kita itu memang ambil yang lokal, seperti ubi jalarnya juga itu ambil yang lokal, seperti di daerah Kumpe. Kalau nggak ada baru kita ambil yang dari luar, tapi seringnya sih yang dari dalam, karena kita Jambi juga banyak itu yang bercocok tanam labu, ubi jalar itu. Malah hasilnya sebenarnya lebih bagus daripada yang di luar. Nah, untuk karyawan kita, SDM-nya, itu kita pekerjakan itu dari ibu-ibu yang dekat sekitar rumah kita. Memang ada satu orang yang agak jauh, tapi yang untuk produksinya itu memang ibu-ibu di sekitar tempat kita produksi, untuk membantu mereka juga menambah pendapatan keluarga mereka. Untuk produk RR ini kita harus benar-benar mempertahankan itu dari rasa, dari kemasan, itu memang harus kita sudah ditimbang benar-benar dan kita sudah proses produksinya memang kita sudah ikut SOP-nya. Jadi kita semoga memang rasanya nggak pindah-pindah gitu. Rasanya tetap seperti itu. Memang kita udah pakai takaran semua dan untuk mempertahankan ini memang kita harus benar-benar setia dengan hati kita. Maksudnya kita harus jujur. Nggak boleh kita oh pas ini kita tambah sedikit biar rasanya lebih, enggak seperti itu. Jadi memang kalau kita udah sepertinya rasanya sudah oke, kita harus konsisten. Seperti itu juga dengan karyawan. Karyawan saya itu udah lama-lama. Ada yang sudah belasan tahun, 10 tahun, paling baru itu 5 tahunan. Jadi sama mempertahankan karyawan. Jadi produk saya pertahankan, karyawan juga saya pertahankan. Ya, dalam kita usaha itu pasti ada pasang surut kata orang itu ya, naik turun itu pernah itu sebelum COVID, malah sebelum COVID itu pernah itu kejadian ya ada temen lah gitu ya ngambil barang tapi belum ada pelunasan gitu, tuh pasti ada, tapi ya kita juga sudah memang dia nggak sanggup bayar, kenapa kita mesti ngotot, harus kita cari solusi yang lain untuk kita supaya usaha kita tetap berjalan. Nah, untuk COVID itu juga pernah itu sampai hilang sekitar 30-40% itu penjualan. Tapi kalau untuk swalayan sih sebenarnya memang tetap ada permintaan, karena kan memang walaupun COVID sakit kan orang tetap butuh makan atau cemilan gitu kan ya. Nah,
Jadi alhamdulillah semuanya bisa kita tanganin. Pasti ada itu pasang surutnya, terutama ya di modal tadi gitu kan ya. Tapi kita berusaha kalau bisa ya nggak pinjam kemana-mana kalau bisa gitu kan. Kalau momen di masa sulit, kita malah seperti tantangan ya, nggak ada kepengen misalnya udahlah nyerah atau pasrah gitu, enggak. Ya kita kan masih ada yang di atas, kita tetap berdoa. Kebetulan juga dari pemerintah sebenarnya juga membantu kan, ada pelatihan, masih masih ada pelatihan itu walaupun masih COVID waktu itu atau kita lagi susah itu. Dan juga kadang-kadang di pelatihan itu kalau kita ketemu temen itu kan seperti obat juga yang membawa kita seperti nggak ada masalah gitu. Padahal di rumah kita ada masalah, ya kita berusaha untuk mengatasi masalah tersebut. Kebetulan juga karyawan, saya sama karyawan itu sudah seperti keluarga gitu ya. Jadi kalau ada masalah juga tanya mereka maunya gimana, bagusnya gimana, seperti apa gitu. Seperti misalnya lagi sepi, kita kerja nggak full. Biasa 6 hari, kita kerja cuma 4 hari. Dan kalau kita memang butuh produk seperti bulan puasa, itu kerjanya 7 hari. Minggu juga itu masuk. Tapi pasti, pasti ada kompensasi ya. Kalau minggu itu di luar hari kerja biasa, pasti mereka lebih gajinya daripada hari biasa. Tahun 2011 itu ada pelatihan, kebetulan ada sales juga UMKM dia menawarkan diri untuk membawa produk kita ke luar kota, dia bawa. Nah, terus juga Alfamart pada waktu itu kurasi produk, ternyata produk kita terpilih. Nah, dari 2011 itu mulai masuk Alfamart sampai 2014 itu, di 2014 itu, 11 itu pokoknya udah langsung, siapa sih nggak tahu RR. Pokoknya kalau RR, oh pasti itu Andayani katanya kan. Sampai ibu tahun 2016 itu sempat berangkat umroh dari hasil keripik ini. Kan sekarang sudah banyak UMKM yang bermunculan, yaitu kan memang seperti itulah zaman itu, pasti ada yang tua, yang muda, tumbuh lagi UKM yang baru. Dia support juga, Bu, kenapa ini nggak coba dimasukkan ke retail modern yang lain? Kenapa nggak dicoba dulu? Memang dari dulu sebenarnya retail itu minta, cuma ibu juga tahu mana yang produk ini yang fast moving, yang slow moving gitu kan. Akhirnya kita coba, dan kemarin ada swalayan yang sudah kita tinggalkan, kita coba masuk kembali, ya akhirnya lumayan untuk membantu karyawan yang kalau sepi kan pasti mereka libur gitu kan. Tapi liburnya sih nggak full gitu kan ya, untuk membantu itu juga. Jadi akhirnya memang otomatis produknya diminta, ya kita juga tetap produksi seperti biasa gitu. Awalnya untuk memproduksi keripik ini kita bertiga, ibu, suami, sama ART yang sudah dia habis ngerjain rumah, itu masih kerja itu sebenarnya. Terus memutuskan berhenti, kebetulan bapak juga kan kerja di wira swasta di kamar potong kan, daging. Jadi habis dia pulang dari pasar jam 9 pagi baru mulai kerja. Pernah itu 6 kilo tuh sampai jam 9 malam. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau ingat momen itu, ya kalau pas waktunya sholat, kita harus sholat. Waktu makan, makan istirahat. Cuma bertiga. Nah akhirnya berkembang dari yang 6 kilo itu menjadi sekarang kalau bulan puasa ini 91 kilo. Dari 6 kilo itu, dan karyawannya kemarin sempat sampai 12, itu tidak termasuk ibu. Terus ibu kan ada beli mesin karena ada yang merit itu berhenti, kebetulan beli mesin jadi nggak perlu nambah orang lagi. Dan untuk pemasarannya pastilah kita kepengen berkembang. Kalau sekarang kan sudah se-Sumatera ya, seperti Palembang, Bengkulu, Pekanbaru, Padang, Binjai, Batam, ini rencananya mau ke Dumai kalau nggak salah. Sudah. Jadi untuk Sumatera itu sudah oke, sudah lancar.